Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Mustopo. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Mustopo, tokoh pejuang dan akademisi. Mustopo dilahirkan di Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur pada 13 Juli 1913. Ayahnya adalah Raden Kusumowinoto. Setelah menamatkan Hollandsche Inlandse School, HIS, dan Meerwijngebreid Lager Onderwijs, MULO, Mustopo melanjutkan pendidikannya di Stovit, Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi, di Surabaya. Ia juga mengikuti pendidikan ortodontle di Surabaya dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia kemudian mengikuti pendidikan oral surgeon di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta dan pendidikan sejenis di Amerika Serikat dan Jepang. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Mustopo bekerja sebagai asisten ortodontle dan konserven de Tandeel Dunda, 1937 hingga 1941. Ia kemudian menjabat wakil direktur Stovit, 1941 hingga 1942. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi asisten profesor dari Shikadaigaku Ikabu, Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mustopo tidak hanya berkiprah di dalam pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan, melainkan juga dalam bidang militer. Ia mengikuti pendidikan peta, pembela tanah air, di Bogor. Ia mendapat pendidikan khusus, mengingat pendidikan peta di Bogor diperuntukkan bagi komandan peta. Ia dinyatakan sebagai lulusan terbaik bersama-sama dengan Sudirman dan Gatot Subroto. Ia kemudian ditugaskan sebagai komandan peta, Dai Danco, dengan kekuatan 1 batalion berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Tugas yang diembannya adalah membantu pasukan Jepang untuk pertahanan pantai Surabaya dan Karesidenan Surabaya. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dilululantakan bom atom hingga Jepang menyatakan takluk kepada sekutu, Mustopo memanfaatkan situasi tersebut dengan mendatangi Panglima Angkatan Darat Jepang, Tokugawa, Jenderal Iwabe dan Shibata. Ia meminta agar semua persenjataan Jepang diserahkan kepada tentara pejuang Indonesia sebelum pasukan sekutu datang ke Indonesia. Pasukan Jepang tidak bersedia memenuhi permintaannya hingga terjadilah Perang Kenpeitai di Surabaya. Dalam perang itu pejuang-pejuang Indonesia mampu mengalahkan pasukan Jepang hingga mereka mendapatkan banyak senjata. Ia kemudian mendistribusikan senjata tersebut ke wilayah peperangan di Jawa Barat, Madura, Jakarta, dan daerah-daerah peperangan lainnya. Setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pasukan sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal Malabi, Komandan Brigade 49 Divisi 23, mendarat di Surabaya. Kedatangan mereka untuk melucuti persenjataan pasukan Jepang. Mengingat persenjataan Jepang telah direbut para pejuang Indonesia, muncul kemudian perseteruan antara pasukan sekutu dan para pejuang Indonesia. Perseteruan itu kian meruncing setelah Brigadir Jenderal Malabi tewas dalam insiden di Gedung Internatio Jembatan Merah. Mayor Manserk pada 9 November 1945 mengeluarkan ultimatum sekutu yang meminta semua pimpinan bangsa Indonesia menyerahkan senjata dan mengangkat tangan sebagai tanda menyerah di tempat-tempat yang telah ditentukan. Ultimatum pasukan sekutu dihadapi dengan semangat nasionalisme dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Mustopo menerapkan taktik Himizuzen Sosen, perang rahasia, dan taktik Sengaisen, perang kota, untuk menghadapi serbuan pasukan sekutu. Perlawanan rakyat Surabaya yang luar biasa ketika menghadapi pasukan sekutu di kemudian hari diperingati sebagai Hari Pahlawan. Presiden Soekarno memberikan tugas baru untuk Mustopo setelah perang berakhir dengan menjabat sebagai Penasihat Agung Militer Presiden Republik Indonesia. Ia juga menjabat sejumlah jabatan strategis di bidang kemiliteran, diantaranya Penasihat Panglima Besar Jenderal Sudirman, Komandan Bandung Utara, Komandan Resimen Kratibo Subang, merangkap Wakil Divisi Siliwangi Utara, Panglima Teritorial Jawa Timur, dan Komandan Markas Besar Pertempuran Jawa Timur. Pangkat kemiliterannya ketika itu adalah Mayor Jenderal. Pada 1948 terjadi penataan kepangkatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Pangkat untuknya disesuaikan menjadi kolonel. Ketika itu ia menjabat Panglima Kesatuan Reserve Umum Tentara Nasional Indonesia. Berbagai jabatan kemiliteran kemudian disandangnya, diantaranya Inspektur Infanteri MBKD merangkap Kepala Staf Special Duty di dalam gerilya Clash kedua, serta sebagai pejabat Komandan Kesehatan Angkatan Darat dan Wakil Panglima MBKD. Pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal pada tahun 1951 dan ia menjabat Wakil Ketua Front Pembebasan Irian Barat merangkap Deputi Special Duty Markas Besar Angkatan Darat, Embat. Pangkat terakhirnya adalah Mayor Jenderal, Purnawirawan, TNI Ed.
Mustopo juga menyumbangkan pengetahuan dan baktinya dalam dunia pendidikan. Ia pernah melakukan kegiatan pembinaan tentara pelajar dan menjadi tenaga pengajar di Akademi Militer di Yogyakarta. Beberapa orang yang pernah dididiknya kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam pembangunan Indonesia. Di antaranya Profesor Dr. Wijoyo Nitisastro, Profesor Dr. Subroto, Letnan Jenderal Saidiman, Letnan Jenderal Widodo, Letnan Jenderal Himawan Susanto, dan Mayor Jenderal Mujono. Mustopo terus memberikan pengabdiannya kepada pendidikan di Indonesia. Ia berpartisipasi aktif dalam pendirian Fakultas Kedokteran Gigi di berbagai universitas di tanah air, di antaranya Universitas Gadjah Mada, UGM, Universitas Pajajaran, UNPAD, Universitas Indonesia, UI, Universitas Sumatera Utara, USU, dan Universitas Airlangga, UNAIR. Ia kemudian mendirikan universitas yang diberi nama sesuai namanya, Universitas Profesor Dr. Mustopo, beragama. Mayor Jenderal, Purnawirawan, Profesor Dr. Raden Mustopo wafat di Bandung pada tanggal 29 September 1986 pada umur 73 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Atas segala pengabdian luar biasanya kepada bangsa dan negara, pemerintah Indonesia menganugerahkan berbagai bintang penghargaan kepadanya, yakni Bintang Jasa Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Kemerdekaan RI 1945, Bintang Gerilya, Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia, Bintang Prajurit Setia 8, Bintang Sapta Marga, Bintang Perang Kemerdekaan Pertama dan Kedua, Bintang Gerakan Operasi Militer 1, 2 dan 6, dan Bintang Mahaputra Utama Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menganugerahinya gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2007.